Amerika Serikat mau berangkat perang, mau ngebom negara lain. Mereka berpengalaman mengikuti Perang Dunia I, Perang Dunia II, sangat berpengalaman lah mereka. Tapi yang alasan paling penting buat pemerintah Belanda adalah negara itu wajib melindungi rakyatnya. Dan negara wajib think ahead, berpikir ke depan, bukan berpikir buat hari ini makan apa, besok minum apa, enggak. Itu mah rakyat jelata. Pemerintah yang baik harus berpikir jangka panjang. Negara kita mau jadi apa? Gawat ini situasi ini. Makanya mereka bikin buku berjudul Denk Vooruit yang artinya think ahead, berpikir ke depan. Jadi buku ini tebalnya 32 halaman guys. Isinya langkah-langkah supaya setiap orang bisa bertahan secara mandiri selama 72 jam setelah krisis awal terjadi. Jadi tujuan buku ini dibagikan bukan supaya orang-orang panik atau ajakan hoak, tapi biar warga siap. Kalau seandainya kekacauan terjadi, bantuan pemerintah nggak bisa masuk atau nggak bisa datang, rakyat tetap selamat. Jadi sebetulnya guys, bentuk krisis seperti apa sih yang dibayangkan oleh pemerintah Belanda sampai menurut mereka wajib warga mereka bersiap dari sekarang. Jadi ada 5 krisis nih yang diidentifikasi oleh pemerintahan Belanda. Yang pertama adalah krisis cyber alias cyber attack, serangan digital. Karena begitu terjadi serangan digital, semua sistem down, mati. Sistem informasi mati, sistem perbankan mati, lu gak bisa transfer duit, lu gak bisa ke ATM, sistem pembayaran kasir-kasir mati. Kacau, pasti chaos. Lu harus siap. Ini adalah ancaman digital. Nah yang kedua, gangguan listrik besar-besaran alias total blackout. Maksudnya listrik mati guys. Lu harus siap. Begitu listrik mati selama 72 jam. Apa yang lu lakukan? Gak bisa nyalain TV, gak bisa nyalain lampu, gak bisa masak nasi, gak bisa mandi air panas, gak bisa nelpon, gak bisa narik duit ke ATM. Apa yang terjadi? Chaos guys. Lu harus siap. Yang ketiga apa? Krisis karena bencana alam dan perubahan iklim yang ekstrim bakal makin parah di Eropa. Jadi lu harus siap kalau jalan putus, jembatan ambruk, makanan gak bisa masuk, air bersih hilang. Lu harus siap bertahan hidup di rumah lu sendiri. Wajib. Krisis apa lagi yang keempat? Gangguan logistik alias supply chain. Ya tadi, bisa karena jalanan dibom, bisa karena pabrik-pabrik banyak yang dibakar, bisa karena truk-truk gak bisa jalan, karena impor bensin dari Singapura. Ke Indonesia kan budak Singapura, bensin aja kita impor dari Singapura, goblok banget. Tapi itu udah dipikirkan sama Belanda. Lu harus bayangkan ketika terjadi krisis, lu terjadi gangguan di logistik lu, stok solar hilang, bensin hilang, mobil listrik dilarang sama pemerintah, kan goblok. Makanya lu harus siap. Apalagi krisis yang kelima, krisis geopolitik di Eropa. Eropa sekarang udah terpecah-pecah, terkafling-kafling, memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika Greenland diserang, banyak negara-negara yang gak mau bantuin Greenland. Bahkan ada negara yang acting mau bantuin, belakangan malah narik pasukannya dari Greenland. So this is the fact guys. Yang artinya negara Belanda juga harus bersiap. Kalau seandainya Belanda digempur, mungkin Belanda dijajah nih sama Jerman, atau mungkin dijajah oleh Rusia. Who knows? Rakyatnya harus bisa survive. Itu yang paling penting. Karena fungsi negara melindungi rakyatnya.